Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam ini kembali kita dapat mengikuti satu acara di mana kita akan menikmati renungan di malam Jumat atau renungan di Jumat malam. Dan berkaitan dengan renungan ini maka kita masih tetap membicarakan topik yang sama, yaitu tentang jaga hati. Nah, sebelum kita masuki topik ini lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah renungan yang disampaikan hari ini biarlah menjadi satu kekuatan, bahkan sekaligus mengingatkan kepada kami untuk kami selalu hidup sesuai dengan apa yang Kau firmankan di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan renungan malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu terkait dengan tema kita jaga hati, maka kita sudah membahas yang pertama, diajar untuk jaga hati dari yang namanya kepahitan. Yang kedua, kita diajar untuk menjaga hati dari yang namanya kesombongan atau keangkuhan. Nah, malam ini kita berbicara untuk kita tetap mau menjaga hati dari yang namanya iri atau iri hati. Nah, kita akan membaca nas Alkitabnya terlebih dahulu dari kitab Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Ayub pasal 5 ayat yang kedua berkata demikian. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah, kitab Ayub pasal 5 ayat kedua ini berkata dengan jelas bahwa orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi kita lihat betapa berbahayanya kalau kita hidup sebagai anak Tuhan, kalau kita hidup terus diwarnai dengan iri hati. Alkitab berkata kalau kita hidup terus di dalam iri hati, kita disebut sebagai orang bebal. Artinya orang yang tidak bisa lagi dinasihati, diberitahu bahwa sebenarnya kita sebagai orang Kristen untuk tidak hidup di dalam iri hati. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Alkitab banyak diberikan contoh tentang iri hati. Ya, bagaimana kita lihat dalam kitab Kejadian bahwa Yakub memiliki 12 anak dan mereka iri hati kepada seorang yang bernama Yusuf. Alkitab berkata mereka iri hati terhadap Yusuf. Nah, rupanya iri hati ini berdampak sangat berbahaya. Iri hati ini berdampak sangat berbahaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian tadi, maka saudara dari Yusuf yang iri hati kepadanya, mereka merencanakan hal yang jahat. Bapak Ibu, ternyata kalau orang iri hati itu bisa menimbulkan hal-hal yang jahat. Bahkan kalau kita membaca dalam kisah tersebut, maka mereka rencana ingin membunuh. Akhirnya mereka tidak jadi dibunuh, Yusuf tidak jadi dibunuh, tapi Yusuf dibuang ke sumur tua. Akhirnya dijual kepada yaitu khalifah orang Mesir, dibawa ke Mesir. Dia dijual jadi budak ya selama hidup di negeri Mesir. Kita lihat Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, ternyata iri hati itu begitu jahat dampaknya. Bahkan di dalam kitab Yakobus dikatakan, saya bacakan lagi satu ayat. Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, tadi kita lihat dampak dari saudara-saudara Yusuf yang iri hati kepadanya, mereka melakukan perbuatan jahat. Di kitab Yakobus pasal 3 ayat 16 diingatkan kembali
bahwa di mana ada iri hati dikatakan di situ ada yang disebut dengan segala macam kekacauan. Jadi di sini dikatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ternyata bahwa iri hati itu tidak hanya menimbulkan perbuatan jahat, tapi juga menimbulkan kekacauan. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa iri hati itu tidak hanya menimbulkan hal yang jahat atau perbuatan jahat, tapi juga menimbulkan kekacauan. Nah, mari kita diingatkan malam ini, kita mau terus menjaga hati. Kita minta kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk kita jaga hati kita supaya jangan iri hati dengan orang lain. Iri hati dengan orang-orang yang lebih sukses dari kita. Iri hati dengan orang-orang yang lebih berhasil dari kita. Iri hati terhadap orang-orang yang lebih diberkati dari kita. Bahkan juga kita jangan iri hati terhadap kelaliman, kejahatan yang diperbuat oleh orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya memberikan satu tips untuk kita tidak iri hati. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan di Amerika bernama Ibu Joyce Meyer. Dia pernah memberikan satu kiat, satu tips untuk kita tidak iri hati. Antara lain adalah kita berpikir jangan-jangan orang itu lebih banyak kerja keras dan sudah lebih banyak menabur. Dan sekarang dia menikmati dari hasil kerja kerasnya. Dan dia sekarang menikmati dari hasil apa yang dia tabur. Itu dia menuai dari apa yang Tuhan sudah berikan atas hidupnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, jaga hati selalu. Minta Roh Kudus untuk menolong kita. Untuk kita menjaga hati dari yang namanya iri hati. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Dan kita akan sambung pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.